Yes. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga sehat semua dan sanggup untuk menyelesaikan semua tugas yang sudah dikasih sama dosen ya. Saya dengar juga Ya. dari kelas pagi akuntansi juga lumayan banyak ya. Jadi agak keteteran juga sebenarnya, apalagi dengan kerja. Jadi sebenarnya untuk DFD itu kan bisa dikerjain bareng-bareng. Seharusnya kemarin saya juga sampaikan terkait dengan DFD ternyata bukan 24 diagram, tetapi seharusnya 10 diagram. Ya, paham nggak maksudnya? Paham. Udah mulai mengerjakan nggak DFD? Atau belum sama sekali? Karena Udah masih ngeblank. DFD-nya, Bu. Udah Ibu, Oh, udah udah selesai masih Ibu, dioret-oret yang ya. 10. Oke, berarti nanti ketika sudah masuk ke UAS nanti itu ngumpulin aja semua diagram yang pernah dibuat. Jadi seperti itu. Ini yang saya sampaikan terkait dengan soal dan matiin aja sayanya, dikecilin aja suaranya. Sorry ya sekalian sama yang di sini juga. Dalam artian ini kan bentukan analisa dan desain ya, bisa dilihat di Zoom-nya. Analisa dan desain ini bentuk laporan yang harus Anda buat ketika nanti UAS. Jadi bentukannya nggak kayak pagi saya jelasin aja apa yang harus dilakukan ya. Ini udah ada covernya, terus kemudian ini bentukannya. Bentukannya adalah yang saya minta sebentar ya. Yang saya minta adalah pada saat UAS Anda tidak hanya mengumpulkan saja, tetapi saya juga minta untuk mempresentasikan atau hanya menjelaskan dengan singkat bentukan seperti apa. Jadi yang saya minta nanti adalah latar belakang terkait dengan perusahaan. Ceritanya Anda bikin perusahaan atau Anda punya perusahaan atau Anda bekerja di sebuah perusahaan. Ada latar belakangnya seperti apa. Kalau di sini saya menggunakan yang namanya Mawar Fashion, pakai fashion ya. Fashion yang bergerak di bidang produksi pakaian, terus kemudian seiring dengan pemerintahan konsumen, ya Mawar Fashion, bla bla bla, ya pokoknya dicari kata-katanya seperti itu, dijelaskan seperti apa, terus kemudian masukkan logo. Logo itu bisa dibikin sendiri atau mengikuti logo apa aja yang pernah Anda lihat, mungkin Anda tertarik dan bisa dipakai. Ya, logo apa aja, kasih nama, pakai sebagai perusahaan Anda, oke? Terus kemudian selanjutnya di paragraf kedua itu menjelaskan terkait dengan kenapa harus dikembangkan sebuah sistem informasi. Ya, jadi sistem informasi biasa dikembangkan karena pengen apa? Ya, kalau di sini saya jelasin karena yang dibuat adalah sistem informasi yang akan membantu dalam olah data barang ya, pencatatan data pembeli, pelayanan kunjungan online, pemesanan barang, pembayaran sampai dengan pelaporan keuangan. Sistem yang dibuat akan berbasis komputer dengan menggunakan teknologi website untuk dapat memberikan banyak kemudahan dan bla bla bla. Boleh ditambah oleh kalian ya, silahkan ditambah. Jadi bentuknya ini udah contoh, sudah jadi dokumen. Sebenarnya minimal adalah nanti akan sekitar 7 sampai 10 lembar ya kalau Anda mau parafrase sendiri. Untuk mencapai tujuan. Nah, ini kan kata pembuka bahwa kebutuhannya nanti seperti ini. Rencana analisanya kan ini analisis dan desain. Berarti kita menganalisis dulu baru mendesain. Kita mau menganalisis seperti apa? Kita analisis dulu kebutuhan datanya yang ada. Kebutuhan informasinya apa dan kebutuhan proses. Ya, digambarkan dalam bentuk tabel masukan pada gambar 2. Nih, gambar 2 yang ini ya. Nanti bisa dilihat di e-learning, bisa langsung di-download. Bentukannya inputnya apa? Inputnya data barang, data admin, data login ya. Data anggota, data pesanan, pembelian dan pembayaran. Terus kemudian outputnya apa? Atau informasinya apa? Ada informasi pendaftaran ya. Oke. Login, pemesanan, pembayaran, laporan transaksi sampai laporan keuangan, jurnal, neraca, laba rugi dan arus kas. Ya, terus kemudian prosesnya apa aja? Login, daftar pesan, bayar dan pengelolaan laporan keuangan ya. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Untuk input, output sama prosesnya bisa ditambah atau emang itu atau Nah, itu gimana? kan ada di bawah yang kuning, bisa menambahkan. Misalnya mahasiswa menganggap ini nggak perlu, ya hapus. Ya,
Atau mahasiswa bilang atau berpikir kalau misalnya mahasiswa boleh berpikir atau bisa menambahkan di sini. Ini kayaknya ada yang kurang deh, saya tambahin. Boleh banget. Malah saya sangat mengapresiasi kalau misalnya ada ditambah ya. Dalam artian siapa tahu mahasiswanya mau lebih detail lagi, didetailkan semuanya yang pernah dipelajari di DFD, silahkan ya. Selanjutnya adalah flowchart system. Pernah ngerjain kan flowchart system kemarin, jadi sebenarnya nggak ada yang dikerjain lagi. Kecuali bagi mahasiswa yang sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas, berarti harus nyari atau harus buat lagi flowchart system. Flowchart system yang sudah dibuat boleh diperbagus lagi misalkan atau diperbaiki lagi boleh. Ya. Terus kemudian flowchart dokumen. Terus kemudian flow use case diagram ya. Silakan dimasukin gambarnya di sini. Jadi untuk di e-learning kan sempat saya tutup ya. Sekarang sudah saya buka semua. Jadi bisa langsung diambil, bikin laporannya jadi UAS. Ya. Terus kemudian data flow diagram, silakan diselesaikan. Jadi tinggal dimasukin di sini nanti. Bu, Gambar. jadinya semua tugas yang udah dilumpuhin tuh bisa masukin langsung sana atau di Bisa mana? langsung ya, bisa langsung dimasukkan. Jadinya kita nggak perlu buat lagi, Bu, tinggal masukin tugas Ya, yang udah tuh ke sini. Gimana? Kan yang tugas yang flowchart terus USKES siagam itu yang kita masukin langsung ke sini, Bu ya? Yes, Semuanya. langsung dimasukin aja di sini. Atau mau kalian perbaiki lagi sedikit demi sedikit atau beberapa yang mungkin dalam artian kayaknya yang kemarin nggak cocok ya, setelah saya pelajari beberapa minggu ternyata mungkin ada kekurangan ya, boleh ditambahin aja nggak apa-apa. Mau pakai aplikasi boleh, mau tidak pakai aplikasi juga tidak apa-apa, mau digambar-gambar ya, gambar tangan juga nggak masalah. Jadinya nanti pas kita UAS tuh kita ke bentuk makalah tuh ya bentuknya. Jadi ya sama bentuk makalah ini UAS kalian datang dengan bawa laporan yang ini hard copy. Sebaiknya hard copy ya kalau sore ya, biar nggak ribet kan. Kadang sore suka pusing sendiri nanti, telat lah, nggak sempat dan lain sebagainya. Jadi disempetin dari sekarang karena kita ujian itu minggu depan. Minggu depan tanggal 19, itu hari Rabu kita ujian sore. Jadi udah disiapin ya dari sekarang. Ada pertanyaan lagi nggak? Bu, satu hal nih, Bu. Belakangnya apakah mengikuti yang sudah pernah dibuat? Boleh. Atau misalkan gini, Anda sudah bikin data flow diagram, tapi kalau di formatnya Ibu kan belum ada kayak kata-kata pembuka ya, boleh ditambahin saja, nggak apa-apa. Kalau yang senang nulis, boleh. Kalau yang tidak, bahasanya tidak merasa tidak perlu ditambahkan kata-kata lagi, ya nggak perlu di diagramnya. Tapi untuk latar belakang, sebaiknya dijelaskan dengan baik. Kalau bisa, dikarang-karang dengan cantik gitu. Misalkan ada produknya kan jual pecah belah misalkan seperti itu, mau bikin sistem informasinya, berarti nanti dijelaskan barang pecah belahnya seperti apa. Kan ada tuh gambar di beberapa di internet ya, bisa diambil seperti itu. Pakaian, otomotif, apalagi elektronik dan lain sebagainya. Ini kita bisa masukin misalnya foto baju, foto pecah belah, foto make up, masukin. Boleh banget. Tapi untuk yang flowchart diagram atau yang lain tuh boleh nggak nyambung tuh, misalnya kita masukin tentang baju, pecah belah, art make up, terus di flowchart yang lain tuh atau harus nyambung di mana? Flowchart nggak nyambung, kayaknya sulit ya nggak nyambung karena kan umum ya. Flowchart kan kata-katanya umum. Kecuali buku. Kita perpustakaan jual buku atau misalkan perpustakaan sama jual buku beda. Jual buku sama jual baju beda. Tapi kalau jual baju sama jual elektronik hampir-hampir mirip karena sama-sama stok. Jual buku pun sebenarnya nggak jauh-jauh beda karena yang dijual barang, stoknya apa, ya kan? Mereknya apa atau judul bukunya apa. Jadi biasanya nggak terlalu bahasanya terlihat terlalu jauh gitu ya. Kecuali Anda makainya perpustakaan yang kemarin, pasti akan langsung beda kelihatan. Ada pertanyaan lagi? Coba satu Bu, untuk yang tugas yang use case seragam yang inset sama itu tuh disatuin atau enggak untuk kumpulnya Pak? Jadi gini, extend sama include
Boleh Ya. use case yang sudah dikerjakan itu diperbaiki atau bukan diperbaiki, disempurnakan lagi supaya ada extend dan include-nya. Atau kalau memang males bikin extend dan include, print aja yang udah ada, nanti tinggal digaris extend dan include. Print yang udah ada, masukin aja dulu gambar yang udah ada, terus gitu baru dibikin extend dan include-nya pakai pakai pulpen atau pakai pensil. Sebaiknya pulpen ya, jangan spidol, nanti kena air hilang semua. Siap, siap. Ada pertanyaan? Ada yang masih dibingungin? Enggak ya? Sebaiknya langsung dikerjakan ya. Waktunya kan cuma 7 hari ya. Jadi kalau bisa sih udah selesai dalam hari Minggu. Kalau udah selesai enak banget bisa melalui minggu depan dengan tenang ya, bahasanya gitu kan. Karena kan kalau kerja sambil UAS, kalau ngerjain kerjaan UAS nggak akan selesai kan? Ya, oke. Biar nilainya juga bisa cepat keluar dan lain sebagainya. Oke, ada tambahan lagi? Dari saya sih nggak ada ya. Jadi kalau misalkan masih mau nanya, boleh langsung SMS, mau di grup boleh, mau pribadi boleh. Tapi kalau dianggapnya itu pertanyaannya bisa sama-sama dengan teman gitu ya, teman-teman juga bisa dapat manfaat dari pertanyaan, silahkan tanya aja langsung ke grup. Nggak ada masalah. Oke? Bu, untuk tugas saya satu, Bu, untuk tugas yang di learning itu ditumpulkan di learning atau bawa dokumen langsung? Kumpulkan e-learning semua tugas yang belum. Soalnya saya akan mulai bahasanya nanti mungkin UAS saya tutup semua kan, udah nggak bisa diakses lagi. Soalnya mau saya mau saya rekap. Untuk semua tugas bahasanya gini, untuk mahasiswa-mahasiswa yang kemarin sudah saya tutup ya, untuk sebelum UTS, terus mau ngisi itu nggak akan saya lihat lagi. Ya, jangan di-input lagi karena nggak akan saya buka lagi. Karena sudah saya anggap bahasanya udah selesai gitu loh, ya. Nah, nggak saya buka lagi nanti. Takutnya nanti dikerjain tapi bilangnya belum dan lain sebagainya. Karena kecatat ya sama e-learning kapan masuknya dan kapan terlambatnya sampai kapan pun kelihatan berapa hari dan berapa jam. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita bisa selesai. Jadi gimana? Bisa langsung download di e-learning sudah ada. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Sore.